Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan membahas tentang kasus sengketa pajak oleh PT ASEAN Agri Group. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok 2 itu ada saya Perniarna, ada Indira, ada Ani, ada Hana, ada Asri Sulastri, dan ada Asri Handayani. Serta Deborah MC Manulang. Selanjutnya, kita akan langsung saja membahas tentang materi dari kasus sengketa pajak ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi latar belakang kasus yang akan kami bahas. Pajak adalah pendapatan utama negara yang harus dikelola dengan baik, yang mana dari tahun ke tahunnya banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, dalam hal ini masih saja banyak terjadi pengusaha yang menghindarkan diri dari pajak atau dalam arti lainnya melakukan penyelewengan pajak, di mana penghindaran diri dari pajak ini bisa saja disebut dengan pelanggaran undang-undang dan resikonya dapat merugikan negara. Selain itu juga masih banyak terjadi penggelapan pajak yang masih bisa lolos dari jerat hukum dan mengambang kasusnya dikarenakan aparat negara yang tidak tegas dan sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan malah berusaha menyiasati hukum dengan cara tidak lain tujuannya adalah untuk melindungi mafia pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini kami akan membahas mengenai salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group yang telah terungkap, namun belum jelas mengenai tuntutan hukum dan proses pengadilan tersangkanya. Baik, definisi dari pajak ialah suatu kewajiban yang dikenakan oleh sebuah negara kepada warga negaranya yang diatur oleh undang-undang. Pajak bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan jasa langsung dari pemerintah. Manfaat dari membayar pajak yaitu untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang lainnya. Sedangkan sengketa pajak ialah pertikaian yang terjadi antara wajib pajak kepada pejabat yang berwenang atau pertikaian yang terjadi antara penanggung jawab pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari tindakan penyelewengan pajak, penghindaran diri dari pajak yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan serta dapat merugikan sebuah negara. Keputusan dapat diaju banding atau diaju gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan 5 unsur pokok dalam definisi pajak. Yang pertama, pajak atau pungutan dari rakyat kepada negara. Iuran atau pungutan ini bersifat wajib dibayarkan oleh rakyat untuk negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi, apabila ada wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka akan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Maksudnya di sini karena sifat pajak itu wajib bagi orang atau badan yang berpenghasilannya lebih dari penghasilan tidak kena pajak, maka pajaknya harus dibayarkan. Yang keempat, tanpa jasa timbal atau kontra prestasi. Tanpa timbal atau kontra prestasi ini, pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung karena uang yang telah dikumpulkan dari pajak akan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyatnya. Yang kelima, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran umum pemerintahan. Contohnya di sini pembangunan negara, hutang negara, dan gaji pegawai sipil.
Kemudian ada ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, pajak itu dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah menurut undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Di sini pajak dipungut sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana atau sumber daya dari sektor swasta ke sektor negara. Di sini sektor swasta itu siapa? Yaitu wajib pajak untuk membayar pajak itu. Kemudian kalau sektor negara itu administrator pajak dan si pemungut pajak tersebut. Kemudian pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Di sini lembaga pemerintahan yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan itu siapa? Kalau di Indonesia dikelola oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan atau kontrasepsi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Di sini pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi serta sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Sengketa Pajak dan sanksi pidana dalam hukum pajak. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Sengketa Pajak, di antaranya terdapat dalam 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan terkait. Selanjutnya ada sanksi pidana dalam hukum pajak. Yang pertama ada denda pidana, di mana sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga berdasarkan KUHP. Denda pidana dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan. Apabila denda pidana tidak dapat dilunasi oleh yang bersangkutan, maka sebagai gantinya harus menjalani hukuman kurungan. Yang kedua, pidana kurungan, di mana pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, pejabat, dan pihak ketiga. Pidana kurungan yang diancam kepada pelanggar sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, karena tindak pidana tersebut dilakukan tidak dengan sengaja atau karena kehilafan. Yang ketiga ada pidana penjara, di mana pidana penjara prinsipnya sama halnya dengan pidana kurungan yang merupakan hukuman perampasan badan seseorang. Jenis pidana ini merupakan kejahatan. Ancaman hukuman pidana penjara dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga. Kasus yang akan kita ambil yaitu sengketa pajak di PT ASEAN Agri Group atau yang akan kita sebut PT AHAG. PT AHAG adalah bagian dari grup Raja Gardamas milik Sukanto Tanoto. Beliau adalah salah satu pengusaha terbesar di Indonesia. Menurut Forbes, tahun 2006, Tanoto adalah orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 2,8 miliar US dollar. PT AAG memiliki 200.000 hektar lahan di beberapa negara Asia untuk pertanian sawit, karet, dan kakao. Mereka adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar dengan memiliki 19 pabrik yang menghasilkan sekitar 1 juta ton minyak sawit mentah serta minyak goreng. Awal mula terungkapnya dugaan penggelapan pajak di PT AAG ini di tahun 2006, tepatnya di bulan November.
bermula dari aksi seorang financial controller yaitu Vincent yang melakukan pembobolan berangkas di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar. Setelah perbuatannya terendus, ia melarikan diri ke Singapura dengan membawa dokumen-dokumen penting PT AAG. Dalam pelariannya, Vincent melakukan komunikasi dengan wartawan dan akhirnya ia menyerahkan diri ke pihak berwenang setelah membeberkan permasalahan keuangan di PT AAG. Vincent juga memberikan dokumen penting yaitu transfer pricing PT AAG. Penyelidikan mengungkapkan modus penggelapan pajak di PT AAG yaitu menjual minyak dengan harga rendah ke perusahaan luar negeri yang kemudian dijual lagi dengan harga yang tinggi. Dalam dokumen juga diungkapkan adanya keterlibatan perusahaan palsu. KPK dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk melakukan penggeledahan terhadap kantor PT AAG di Jakarta dan di Medan. Dari hasil penyelidikan menunjukkan adanya penggelapan pajak PPH dan PPN serta penyimpangan pencatatan transaksi sebesar 2,62 triliun rupiah selama masa tahun pajak 2002 sampai dengan 2005. Modus yang digunakan ini melibatkan pembengkakan biaya dan pengurangan hasil penjualan. Diduga mengakibatkan penggelapan pajak badan usaha sekitar 2,6 triliun rupiah. Potensinya dapat merugikan keuangan negara mencapai 1,3 triliun. Pada Desember 2007, 8 orang tersangka termasuk pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dan telah dicekal oleh Departemen Hukum dan HAM. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim menolak eksepsi bahwa kasus penyelewengan pajak ini harus ditangani oleh pengadilan pajak. Meskipun adanya penyelesaian kekeluargaan, pengadilan memutuskan untuk tetap melanjutkan proses di pengadilan umum. Majelis hakim menolak eksepsi dari pengacara PT AAG, menyatakan kasusnya bukan sengketa pajak karena tidak adanya surat ketetapan pajak. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kebenaran argumen hukum karena surat ketetapan pajak menjadi dasar sengketa. Proses hukum pidana terkait masalah pajak bisa bertentangan dengan tujuan administrasi pajak. Hal ini memunculkan dilema antara mengadili wajib pajak atau memprioritaskan penerimaan pajak sebagai kebijakan dari pemerintah. Di sini perlunya perhatian yang serius terhadap kajian pemidanaan atas pajak agar menghindari keresahan di kalangan dunia usaha dan pegawai pajak. Hukum administrasi pajak memiliki prosedur penyelesaian sendiri sesuai undang-undang. Menggunakan hukum pidana dalam masalah administrasi pajak bisa bertentangan dengan kebutuhan negara akan dana pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Masalah pemidanaan wajib pajak menciptakan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena perhitungan pajak yang kompleks bisa dianggap sebagai tindak pidana. Penyelesaian dari kasus ini, PT AAG yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan dengan kategori perlawanan aktif terhadap pajak mengungkapkan penyelesaian di luar sidang pengadilan. Mereka menyampaikan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait surat ketetapan pajak bagi 14 anak perusahaannya setelah membayar sebagian besar dari total pajak terutang, yakni 969,675 miliar rupiah dari 1,9 triliun rupiah. Meski berniat banding, mereka harus membayar setengah dari total pajak sebelumnya. PT AAG mengungkapkan SKP yang mencapai 1,9 triliun rupiah tidak sesuai dengan total keuntungan perusahaan pada tahun 2002 sampai dengan 2005 yang hanya 1,24 triliun rupiah. Total hutang pajak dan denda perusahaan mencapai 1,9 triliun rupiah. General Manager PT AAG yaitu Freddy Wijaya menyatakan bahwa surat keberatan SKP telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu 3 bulan sejak penerbitan SKP.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Krismantoro Petrus mengakui telah menerima surat keberatan dari PT AAG pada tahun 2013 di bulan Agustus. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan itu paling lambat 12 bulan. Meski keberatan, PT AAG harus membayar sisa hutang pajak seperti dalam SKP. Jika PT AAG tidak melunasi seluruh tagihan SKP selama jatuh tempo, DJP dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, dan blokir rekening hingga pelelangan aset. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan materi atau kasus dari PT Asia Gendut sendiri, jadi kesimpulannya tuh dari kasus ini tuh apa sih? Jadi kesimpulannya tuh kayak wajib pajak itu memiliki hak untuk menentukan keberatan atau banding. Namun sebelumnya wajib pajak harus melunasi pajaknya terlebih dahulu yang disetujui saat tadi banding. Dalam kasus ini tuh ASEAN Group yang melibatkan penggelapan pajak dipotensi kerugian negara. Perbandingan pajak diharapkan menangani masalah ini dengan bijaksana sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi untuk pengadilan itu banyak yang berharap di pengadilan itu menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan di PT ASEAN Group. Tadi kan sudah membahas soal kesimpulan. Sekarang sarannya sih dari kelompok 2, karena proses pajak atau proses sengketa pajak PT ASEAN Group itu sudah selesai dengan adanya denda. PT ASEAN Group membayar denda kepada negara sejumlah sesuai pajak yang dipertanyakan tersebut. Dengan demikian, kita hanya bisa berharap kepada hakim, kepada Jaksa Agung, kepada Menteri Keuangan yang dalam penyelidikan tersebut. Semoga penyelidikannya berakhir tanpa ada kerugian dari pihak manapun dan berjalan dengan lancar. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.